Pada kesempatan kali ini kita membahas suatu perkara yang merupakan cita-cita kita semua, yaitu bagaimana kita bisa merasakan bahwasanya rumah yang kita tempati adalah surga kita, ya. Dan tentunya adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa jika seorang betah di rumahnya, sehingga ketika dia di luar sedang melaksanakan aktivitas, dia selalu ingin pulang ke rumah. Kenapa? Dia merasakan ada kebahagiaan di rumahnya. Entah dia ingin ketemu istrinya, entah ini ingin ngobrol sama suaminya, entah ingin melihat anak-anaknya. Ya, intinya dia ingin pulang ke rumah, mendapatkan kenyamanan, entah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rumah seperti inilah yang dicita-citakan oleh setiap orang. Rumah tersebut tidak harus mewah, ya. Tetapi yang penting ada kebahagiaan dalam rumah tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau seorang tidak betah di rumah, ya, ingin selalu keluar dari rumah. Ya, kalau di rumah rasanya dia sengsara, maka seakan-akan dia merasakan neraka telah dihadirkan kepada dirinya di dunia ini, ya. Oleh karenanya seorang kalau bisa bahagia di rumah, sungguhnya dia adalah orang yang benar-benar bahagia. Terutama saya katakan kepada laki-laki, perempuan juga, tapi laki-laki yang bisa bahagia di rumah, maka dia adalah laki-laki yang benar-benar bahagia. Dia benar-benar bahagia secara hakikat. Tetapi kalau dia di rumah tidak bisa bahagia, masih saja mencari kebahagiaan di luar dengan berkumpul dengan kawan-kawan, atau mencari kesibukan untuk lari dari kenyataan, lari daripada kesengsaraan yang dirasakan di rumahnya. Mau orang satu dunia memujinya, mau satu dunia memujanya, sungguhnya dia laki-laki yang tidak bahagia. Sungguhnya laki-laki yang tidak bahagia. Oleh karenanya, lihatlah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di luar, dia mendapati ujian yang sangat berat, cacian, makian, hinaan, dimusuhi oleh keluarganya, oleh kaum Quraisy, dan Quraisy adalah sukunya musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya, yang berjasa di balik keberhasilan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Istrinya, ya. Ketika dia pulang ke rumah merasakan kebahagiaan luar biasa. Ada tempat curhat, ya. Ada tempat melepaskan kepenatan, ya. Kenapa? Dia merasakan kebahagiaan di rumahnya. Rumahnya adalah surganya. Saya pernah bertemu dengan seorang, dia berkata, "Ustaz, meskipun orang marah-marah di luar sama saya, meskipun saya ribut sama orang luar, yang penting kalau pulang ke rumah istri senyum, saya bahagia." Ya. Tapi sebaliknya, kalau di luar orang mengeluhkan saya, kalau pulang istri marah-marah, kayaknya kebahagiaan hilang semuanya. Maka cita-cita kita semua adalah bagaimana menciptakan surga dalam rumah kita, dan ini perlu perjuangan. Kalau antum sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, merasa betah di rumah, ya, merasa selalu ingin pulang ke rumah, ya, rindu untuk ketemu istri, rindu untuk ketemu suami, rindu untuk ketemu anak-anak, maka sungguhnya antum sedang berbahagia. Tapi kalau sebaliknya tadi, tidak betah di rumah, pinginnya ketemu kawan, pinginnya cari kesibukan di luar, berarti ada sesuatu yang salah yang harus segera diperbaiki. Jangan biarkan kita terus sengsara, ya, dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini. Kita akan menjalani rumah tangga, mungkin sudah ada yang baru menjalani 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, dan terus kita akan menjalani, apa kita akan terus terjebak dalam kesengsaraan seperti ini? Ataukah kita mau melakukan perubahan agar kita bisa bahagia di kemudian hari? Dan itu perlu perjuangan. Apa sih kiat-kiat yang menjadikan kita bisa tentram di rumah? Ya, kayaknya bahagia sekali nih kerja work from home, ya. Masya Allah, senang banget, ya, karena di rumah terus. Apa kita sudah merasakan demikian, ya? Atau kita kesengsara di rumah, ya, pinginnya keluar terus, ya? Kalau kita pingin kita bahagia di rumah, tentu ada kiat-kiat yang harus kita perhatikan agar benar-benar rumah kita adalah surga kita. Di antara hal yang perlu kita perhatikan, kita harus sadar bahwasanya kebahagiaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai hati kita, dan kebahagiaan tempatnya di hati. Ya, dialah yang bolak-balikan hati seseorang. Ya. Kalau Allah memberikan kebahagiaan, maka orang tersebut akan bahagia. Maka mintalah kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Anda akan bisa bahagia. Bahkan bisa jadi Anda bahagia meskipun dalam kondisi yang menurut orang tidak bahagia.
Bahkan seorang bisa bahagia meskipun ternyata pasangan hidupnya tidak beres, tapi kalau dia dekat dengan Allah dia akan bisa bahagia.